Selamat datang pemirsa, Anda kembali bersama Menyingkap Fakta. Kali ini, kami akan membongkar sisi tersembunyi dari sebuah peristiwa yang sedang mengguncang perhatian publik. Di tengah gencatan senjata yang seharusnya menghadirkan ketenangan, justru muncul laporan kontradiktif tentang tuduhan pelanggaran, bantahan resmi, hingga kabar bahwa perjanjian damai itu berada di ambang kehancuran. Mengapa informasi dari berbagai pihak saling bertentangan? Dan apa sebenarnya yang terjadi di balik meja diplomasi yang semakin panas? Namun sebelum kita masuk lebih dalam, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Dengan begitu, Anda tidak akan ketinggalan fakta-fakta tersembunyi yang akan kami ungkap berikutnya. Sejak gencatan senjata di jalur Gaza resmi diberlakukan pada 10 Oktober 2025, suasana kawasan sempat terasa menurun tensinya. Namun ketenangan itu hanya bersifat permukaan, sementara laporan dari berbagai lembaga kemanusiaan menunjukkan bahwa dinamika di lapangan jauh dari kata stabil. Pada tanggal 22 November 2025, sebuah laporan dari media Israel dan beberapa outlet berita Timur Tengah mendadak mencuri perhatian publik internasional. Laporan tersebut menyebutkan bahwa Hamas telah memberitahu mediator Arab bahwa mereka siap mengakhiri gencatan senjata jika pelanggaran dari pihak Israel terus berlanjut. Berita itu disebarkan cepat, mengalir dari satu kanal berita ke kanal lain, memantik reaksi keras dari banyak pengamat konflik. Kabar tersebut hadir di saat masyarakat Palestina masih merasakan dampak operasi militer yang berlangsung bertahun-tahun. Di berbagai wilayah Gaza Utara, rumah-rumah yang hancur sejak serangan sebelumnya belum banyak mendapat perbaikan, dan sebagian besar warga masih tinggal di bangunan darurat. Dalam kondisi seperti itu, kabar tentang kemungkinan runtuhnya gencatan senjata membuat situasi semakin tegang. Di sisi lain, sejumlah laporan lapangan menyoroti fakta bahwa meskipun secara resmi gencatan telah berlaku, aktivitas militer dan benturan sporadis tidak benar-benar berhenti. Organisasi medis internasional melaporkan bahwa pada minggu-minggu setelah gencatan disepakati, suara ledakan dan dentuman sesekali masih terdengar di beberapa wilayah pesisir dan permukiman padat. Laporan itu diperkuat oleh saksi mata yang menyebut bahwa beberapa drone Israel masih terlihat melintas di langit Gaza saat malam hari. Isu tentang Hamas yang siap mengakhiri gencatan senjata itu menjadi semakin panas ketika sejumlah pejabat politik dari kawasan Teluk memberikan komentar yang mempertegas narasi bahwa perjanjian ini berada dalam bahaya. Beberapa dari mereka menilai bahwa kondisi di lapangan telah melampaui batas toleransi, terutama setelah laporan tentang jatuhnya korban sipil akibat operasi militer Israel pada 22 November 2025. Dalam serangan itu, sedikitnya 20 warga Palestina dilaporkan tewas, sebagian besar berada di dalam rumah ketika ledakan terjadi. Hal ini memicu persepsi bahwa Israel telah melanggar ketentuan gencatan. Namun, di balik semua pemberitaan dan analisis itu, ada sisi lain yang menciptakan ketegangan baru. Para mediator internasional mengaku bahwa rumor-rumor semacam ini sering muncul ketika proses negosiasi memasuki tahap yang sulit. Mereka menilai kemungkinan adanya upaya mempengaruhi opini publik ataupun memberikan tekanan terhadap pihak yang dianggap tidak mematuhi kesepakatan. Dalam konteks ini, kabar mengenai Hamas yang hendak menghentikan gencatan itu bisa saja dimanfaatkan sebagai alat pembentukan narasi oleh pihak tertentu. Walau demikian, tekanan terhadap Hamas meningkat dengan cepat. Media global menyoroti apakah kelompok itu benar-benar berniat menarik diri dari perjanjian, ataukah kabar itu hanyalah pesan tersirat yang disampaikan untuk mengingatkan bahwa keselamatan warga Palestina belum terjamin secara nyata. Pada saat yang sama, sejumlah analis politik menyatakan bahwa selama korban sipil terus berjatuhan, potensi gencatan senjata mengalami kegagalan akan semakin besar. Situasi pun memasuki fase yang jauh lebih rumit, di mana kabar yang belum terverifikasi mempengaruhi hubungan antara mediator, Israel dan Hamas. Sementara itu,
warga sipil tetap berada dalam ketidakpastian, menunggu apakah gencatan ini masih memiliki arti atau hanya menjadi perjanjian yang tidak lagi dihormati oleh pihak yang bertikai. Sehari setelah rumor mengenai penghentian gencatan senjata menyebar luas, suasana politik di kawasan Timur Tengah berubah drastis. Pada tanggal 23 November 2025, perwakilan resmi dari Hamas mengeluarkan pernyataan yang membantah kabar bahwa mereka telah mengakhiri gencatan senjata dengan Israel. Pernyataan ini disampaikan melalui beberapa saluran media yang biasanya menjadi rujukan informasi kawasan dan ditegaskan bahwa tidak pernah ada pengumuman resmi mengenai penghentian kesepakatan. Menurut juru bicara mereka, kabar tersebut adalah klaim sepihak yang tidak memiliki dasar, serta berpotensi dimanfaatkan untuk membenarkan aksi militer yang masih terus berlangsung di lapangan. Bantahan itu muncul di tengah meningkatnya kekhawatiran internasional atas jumlah korban sipil yang terus bertambah. Pada 22 November 2025, serangan udara Israel menewaskan puluhan warga Palestina di beberapa titik yang sebelumnya dianggap aman. Lokasi serangan meliputi wilayah perumahan padat dan jalan-jalan di sekitar Gaza Tengah. Tim medis setempat menyampaikan bahwa sebagian besar korban tidak sedang terlibat dalam aktivitas militer dan tidak memiliki hubungan dengan kelompok bersenjata. Hal ini memicu tudingan bahwa serangan tersebut melanggar ketentuan gencatan senjata yang telah disepakati sebulan sebelumnya. Laporan dari lembaga pemantau konflik menunjukkan bahwa serangan-serangan ini bukan insiden tunggal. Dalam beberapa hari setelahnya, sejumlah ledakan kembali terdengar, kemungkinan besar berasal dari artileri jarak jauh. Warga setempat menyebut bahwa suara drone dan pesawat pengintai Israel masih sering terdengar di malam hari. Keberadaan pesawat tanpa awak itu memberi kesan bahwa operasi pengawasan belum berhenti, meskipun secara formal gencatan senjata dinyatakan berlaku. Sementara itu, Hamas menyampaikan bahwa pihaknya masih mempertahankan posisi defensif, tetapi tetap berada pada kondisi siaga setelah sejumlah pejuangnya dilaporkan terjebak di terowongan di wilayah yang dikuasai Israel. Situasi menjadi semakin kompleks ketika beberapa kelompok regional menyoroti bahwa rumor penghentian gencatan senjata bisa saja sengaja digulirkan sebagai alat tekanan politik. Laporan media Arab menyebut bahwa klaim tersebut berpotensi digunakan untuk menciptakan legitimasi bagi operasi baru. Dalam pernyataannya, juru bicara Hamas mengatakan bahwa narasi yang beredar itu adalah upaya untuk menutupi pelanggaran yang dilakukan Israel pada hari-hari terakhir. Mereka menilai bahwa sejak awal gencatan senjata diterapkan, kondisi keamanan warga Palestina masih belum terpenuhi sepenuhnya dan serangan sporadis terus terjadi. Di sisi lain, tekanan diplomatik meningkat. Mediator dari negara-negara kawasan berusaha meminta klarifikasi dari Israel mengenai laporan-laporan serangan terbaru yang menewaskan warga sipil. Beberapa dari mereka menyampaikan bahwa keberlanjutan gencatan senjata bergantung pada kemampuan semua pihak untuk mematuhi ketentuan yang telah ditandatangani. Namun hingga akhir November 2025, belum ada mekanisme pengawasan yang benar-benar efektif untuk memastikan sejauh mana pelanggaran itu terjadi dan siapa yang harus bertanggung jawab. Dalam kondisi seperti ini, warga Palestina tetap menjadi kelompok yang paling terdampak. Laporan dari beberapa organisasi kemanusiaan menggambarkan suasana di kamp-kamp pengungsian yang semakin penuh dan minim fasilitas. Banyak keluarga kehilangan tempat tinggal akibat serangan beruntun yang terjadi bersamaan dengan meningkatnya rumor politik. Sebagian besar dari mereka masih berharap bahwa proses diplomatik mampu mengembalikan stabilitas, sekalipun tanda-tanda di lapangan menunjukkan bahwa konflik ini berada pada titik yang sangat rapuh. Memasuki akhir November 2025, situasi antara Israel dan Hamas semakin dipenuhi rangkaian pernyataan yang saling bertentangan. Para mediator regional menyebut bahwa hubungan kedua pihak berada dalam titik yang sangat sensitif. Pada tanggal 27 November 2025, pejabat dari beberapa negara Arab mengungkap bahwa mereka menerima seruan mendesak dari Hamas yang meminta tekanan internasional agar Israel menghentikan operasi yang masih berlangsung. Seruan itu disampaikan setelah laporan mengenai pejuang Hamas yang terjebak di terowongan di wilayah yang dikuasai Israel. Sebuah kondisi yang memperlihatkan betapa genting situasi di bawah tanah yang selama ini jarang terungkap ke publik. Laporan dari sumber lapangan menyebut bahwa terowongan tersebut berada di kawasan yang sebelumnya dianggap aman berdasarkan peta zona gencatan.
Namun, realitas di lapangan memperlihatkan bahwa perubahan posisi militer terjadi cepat, membuat batas wilayah perjanjian sulit dipastikan. Hamas menyampaikan bahwa mereka menuntut jaminan keselamatan bagi pejuang yang tidak dapat keluar dari jaringan lorong tanpa resiko ditembaki. Kondisi ini menambah tekanan diplomatik terhadap mediator yang sejak awal menyusun kesepakatan gencatan senjata di bulan Oktober. Di sisi lain, Israel membantah tuduhan bahwa operasi mereka melanggar perjanjian. Beberapa pejabat menyatakan bahwa pergerakan pasukan dilakukan sebagai respons terhadap aktivitas yang mereka nilai mengancam keamanan. Namun, lembaga pemantau internasional menilai bahwa tidak adanya mekanisme verifikasi independen membuat klaim kedua belah pihak sulit diuji secara objektif. Dalam beberapa laporan investigatif, analis menyebut bahwa kabut informasi yang menyelimuti zona konflik kerap digunakan oleh berbagai pihak untuk membangun narasi yang menguntungkan posisi mereka. Kontroversi semakin melebar ketika serangan udara kembali terjadi di wilayah Gaza Tengah pada akhir pekan terakhir bulan November. Ledakan yang terjadi pada dini hari itu merusak beberapa bangunan 2 lantai yang dihuni keluarga besar. Tim penyelamat lokal melaporkan sejumlah korban mengalami luka berat akibat reruntuhan. Kejadian ini menambah daftar insiden yang memperlihatkan bahwa gencatan senjata meski masih tercatat aktif secara formal, belum menciptakan kondisi aman bagi warga sipil. Di luar kawasan konflik, respons internasional terpecah. Beberapa negara kawasan Teluk menyatakan bahwa keberlanjutan gencatan sangat bergantung pada kesediaan Israel menghentikan serangan terhadap wilayah padat penduduk. Sementara itu, sejumlah pejabat barat menekankan perlunya pemulihan kepercayaan antara kedua pihak sebelum langkah diplomatik lanjutan dapat ditempuh. Namun hingga akhir November, tidak ada pernyataan tunggal yang benar-benar menggambarkan arah negosiasi. Ketidakpastian ini menciptakan ruang abu-abu yang semakin melebar. Para pengamat konflik menyoroti bahwa kabar mengenai rencana penghentian gencatan senjata, meskipun telah dibantah, tetap menjadi sumber tekanan yang menggantung di atas proses diplomatik. Sementara itu, warga sipil Palestina dan Israel tetap hidup dalam bayang-bayang potensi eskalasi, dengan kondisi yang berubah sewaktu-waktu sesuai dinamika lapangan yang sulit diprediksi. Di tengah kabut informasi yang terus berubah dan dinamika konflik yang bergerak cepat, rangkaian laporan hari ini memperlihatkan bagaimana situasi di lapangan tidak pernah benar-benar stabil. Perjalanan panjang gencatan senjata, bantahan resmi dari berbagai pihak, hingga laporan eskalasi yang terus muncul, menunjukkan bahwa setiap peristiwa memiliki sisi tersembunyi yang perlu diperiksa lebih dalam. Dari ruang diplomasi yang penuh tekanan hingga suara masyarakat sipil yang hidup dalam ketidakpastian, setiap fakta yang tersingkap menambah potongan puzzle yang selama ini tidak terlihat oleh publik luas. Demikian rangkaian fakta yang berhasil kami singkap hari ini. Jangan lupa subscribe ke channel Menyingkap Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan pengungkapan fakta-fakta penting lainnya. Menyingkap Fakta, mengungkap kebenaran di balik setiap peristiwa. Sampai jumpa pada fakta berikutnya.